Nggak bangga dengan hanya ketoke khusyuk, jebur-jebur mentelantarkan kedua orang tua. Semestinya anak umur 15 tahun sudah waktunya untuk memikirkan kedua orang tuanya. 15 tahun itu umur balik, 15 tahun itu umur mandiri, 15 tahun itu umur waktunya kamu menyincingkan sarungmu, menyincingkan celanamu. Balas jasa-jasa kedua orang tuamu. Jadikan senyum kedua orang tuamu. Jangan hanya sekedar terus hidup yang berdagu, hanya minta terus. Banggakah kamu seperti itu? Banggakah di saat kamu mondok umur kamu sudah 15 tahun masih minta-minta sama orang tua? Banggakah seperti itu? Orang tuamu enggak bangga, Rasulullah enggak bangga, Islam ini tidak bangga dengan keberadaanmu. Semestinya santri-santri itu umur 15 tahun sudah mengibarkan bendera, sudah mengibarkan fatwa, sudah mengibarkan karya-karya tulis, sudah waktunya untuk berkarya, sudah waktunya untuk terjun di tengah-tengah umat. Sehingga di waktu umur 20 tahun, umur 25 tahun sudah kaya, sudah punya mobil sendiri, sudah punya aset sendiri, usaha ada di mana-mana. Kecuali kamu-kamu yang diberi keistimewaan oleh Allah mutajarrid. Tidak perlu kerja, uang berdatangan. Tidak perlu mencari masa, orang berdatangan. Tidak perlu mencari tamu berkedatangan. Kalau kamu bisa seperti itu silakan, anda itu berdiam diri. Tapi kalau anda tidak bisa, harus cincingkan celana dan sarung-sarung kita untuk menciptakan yang terbaik. Dilatih sejak dini, dilatih mulai sekarang, Kang. Mbak, dilatih mulai sekarang. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Kalau sudah mondok di Al-Mubarak 40 hari, sudah waktunya jangan begini. Sudah waktunya tidak minta-minta. Sudah waktunya kamu bertakarub kepada Allah. Tembuskan mata hatimu kepada Allah. Usulkan mata hatimu kepada Allah. Sudah cukup. Yang mencukupi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah mengatakan man talabal ilm lillah takaffalallahu birizki. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau Allah yang mencukupinya, kenapa kamu sudah mondok 40 hari masih jadi pengemis? Apalagi kamu yang mondoknya sudah setengah tahun, sudah 1 tahun, masih jadi pengemis. Bagaimana ilmu kamu di mana? Ilmu kamu di mana? Di mana letak kamu? Hasbunallah, yang mencukupi kami Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang kita serai. Wa ni'mal maula, bendoro yang paling nikmat kita serahkan semua urusan kita. Wa ni'man nasir, beliau adalah zat yang memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kenyataan yang ada, kamu itu masih begini sama orang tua. Semestinya kamu harus malu. Santri-santri itu harus mempelopori, harus hebat, jangan cengeng. Harus mempelopori, harus memberikan percontohan yang baik. Apalagi nyampe kadang-kadang ada santri lulus dari pondok, setelah lulus dari pondok bingung cari pekerjaan. Ini orang ini gaduh ngindasmu dipecel. Ada santri pulang dari pondok bingung cari ekonomi. Semestinya santri itu di pondok itu tuh sudah menggenggam ekonomi, sudah menggenggam itu fulus, sudah menggenggam itu pangkat derajat, sudah bertekuk lutut di bawah sandal-sandal kita. Tidak cuma itu saja. Santri itu masih di pondok itu mampu mentaklukkan semuanya. Dari Polsek, Polres, Polda, nyampe Polri sudah bertekuk lutut di bawah sandal-sandal kita. Semua pejabat dari RT, RW, nyampe kepala desa sak perangkat-perangkate. Nyampe Pak Camat sampai seperangkat-perangkate, Bupati sak perangkat-perangkate, Wali Kota, Gubernur sak perangkat-perangkate, nyampe DPRD, DPR, MPR, menteri-menteri semuanya, presiden itu bertekuk lutut di bawah telapak kaki, di bawah selandalnya para santri. Semestinya seperti itu, Kang. Bagaimana supaya hebat seperti itu? Tolak itu dana-dana pemerintah. Tolak itu dana-dana dari pemerintah yang hukumnya adalah syubhat. Jangan mengajukan proposal. Dengerin ini.
Jangan ajukan proposal, jangan seneng didatengin DPR, jangan seneng didatengin pejabat. Seumpamanya toh mereka datang dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Dan jangan sekali-kali santri itu membedakan tempatnya pejabat sama orang awam dibedakan. Jangan, Kang. Dulu pernah itu bupati datang ke Al Mubarak, tidak saya masukkan rumah, tak letakkan yang Kulon Omah. Tak letakkan di barat itu pondok. Beliau pidato kita sampingnya tak tong sampah. Ada tong sampah di sampingnya. Rumah saku ada tong sampah gawe mimbar. Beliau pidatonya di samping tong sampah. Gitu kan. Yang hebat itu santri-santri ketamunan pejabat. Wah, bangga seneng. Wah, dikawal karo sama patwal polisi. Wah, bangga. Jangan gitulah. Jangan gitu. Kita ini jangan tunduk sama mereka. Mereka itu ada di bawah sandalnya para santri dan sandalnya para kiai. Gitu kan. Sing genah sampean itu. Yang hebat, punya kekuatan hati yang dahsyat. Mereka semestinya harus bertekuk lutut di bawah kita. Malah ada santri, ada kiai nunduk-nunduk sama pejabat. Malah bawa proposal diajukan ke pejabat. Itu sama saja. Ada perampok, kamu bawain celurit. Ada perampok, kamu bawain celurit. Ayo, tak banding alat. Apa itu proposal? Proposal pondok itu alat untuk merampok ke mereka. Pada akhirnya dana yang diturunkan semestinya 1 miliar dipotong 30%. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri. Ada seorang kiai dicairin dana 200 juta. 200 juta, 40 juta diminta sama mereka, sama DPRD. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemarin itu ada 50 juta untuk pondok-pondok yang santrinya 500, padahal santrinya cuma 100 200, ngirimin data ke pemerintah 500 hanya berketujuan supaya dapat uang virus corona, uang pembelian masker, dapat 50 juta. Naudzubillah. Data-data fiktif, data-data konyol. Pondoknya santrinya cuma 10, nulisnya 150. Data-data alumni tulis kabeh. Al Mubarak ditanya sama pejabat, Ustaz, ini ada dana Ustaz untuk Al Mubarak, santrinya berapa? Apa kata saya? Santrinya cuma 2. Loh 2 ya Ustaz? Bukannya ada 100 lebih? Enggak, 2. Oh gitu ya, iya. Yang satu yang jelek, yang satu yang baik. Yang baik udah diurus sama Allah, yang jelek ora urusan aku. Yang baik udah diurus sama Allah, yang jelek ora urusan aku. Pada akhirnya nggak jadi dikirimin dana. Alhamdulillah. Yang hebat itu, santri itu semakin kurus semakin kuat. Santri kalau semakin kurus semakin kuat, kiai semakin kurus semakin kuat. Kiai lemu, wetenge gudi-gudi. Hamil berapa bulan tuh? Gitu. Sing hebat, akhir zaman ini bermunculan ulama-ulama su. Ulama-ulama yang akalnya itu pikirannya bisnis. Ahli metode, bukannya sibuk untuk mengajarkan metode kepada umat, malah sibuk untuk menarik harga, sibuk menarik jual kitab, sibuk sana sini nyampe dia ini punya sales khusus untuk menjualkan kitabnya. Nah untuk bilang gimana itu? Setiap awal tahun ada tim-tim khusus yang untuk mencari murid, lalu memberi diskon sekian persen untuk yang mencari murid. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Banyaknya santri, banyaknya hisab. Banyaknya santri, banyaknya keruwetan, tidak hanya sekedar kelak di akhirat, dunianya pun ruwet. Makanya saya nggak mau mikir santri, gua arepmu manggon ning ndi arepmu. Saya nggak pernah mikir, yang penting saya ngaji dia selesai pergi. Ngaji selesai, ya nggak mau tahu aneh lor kuburan ini kamarnya gimana, kalau hujan banjir bangga urusan aku. Saya dilaporin santri kiai, sana hujan deras, anunya banjir. Saya nggak ganggu beri saya karepmu. Banjirnya tanah santri tidurnya tungguan kayak pual turun dhuwur meja. Di bawah meja banjir, alhamdulillah. Hebat itu. Ini kalau santri-santri sudah seperti ini hebat kamu. Jangan geragas.
Jangan dana, dana pemerintah. Bahaya. Al-Mubarak dapat undangan ke Solo. Jalan sehat sama Pak Jokowi aja diberhentikan sama Allah malah. Diberhentikan sama Allah gara-gara saya mimpi ada gunung meletus dari arah sana. Gak jadi saya. Gitu kan. Bahaya faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Tidak ada orang yang menerima dana subhat, menerima dana pemerintah waqa'a fil haram. Karra'i yara haulal hima. Akan terpleset dalam dunia keharaman, yaitu dengan pelaporan-pelaporan yang abal-abal, melaporkan santri yang abal-abal, melaporkan LPG atau apa itu, SPG atau apa itu, yang abal-abal, naudzubillah. Semoga saja kita semua ini dijaga sama Allah dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang dosa, dijaga oleh Allah. Senang kedatangan pejabat, senang mendapatkan bantuan pemerintah. Semoga saja kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pejabat-pejabat datang di Al-Mubarak kecuali mereka bertekuk lutut di bawah telapak kakinya para santri dan kiai. Mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari para kiai dan santri, dan kita masa bodoh dengan mereka. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.